Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1256. Kenapa tiba-tiba tanya seperti itu? Tegas Raja Ararya. Hati Anaya merasa gusar. Tetapi, dia tidak mengatakan apapun. Kak, lupakan dulu masalah ini. Aku mau tanya apakah benar Senia sakit. Raja Ararya mengernyit mendengar perkataan tersebut. Aku juga nggak tahu itu kebenaran apa enggak. Tapi menurutku, kemungkinan besar benar. Kalau enggak, dia nggak mungkin menyuruh Wira datang. Dan juga, nggak mungkin meninggalkan Agrel. Jadi menurut dugaanku, sepertinya dia memang sakit. Usai mendengar analisis kakaknya, Anaya mengangguk. Tebakan kakak sama denganku. Tapi, ada satu hal yang aku nggak mengerti. Yaitu, apakah Senia akan sembuh? Apakah kepergiannya kali ini akan pulang dengan selamat atau merenggut nyawanya? Raja Ararya memicingkan matanya mendengar perkataan tersebut. Sejujurnya, aku juga penasaran dengan hal ini. Apakah Senia ini akan selamat atau mati? Timpal Raja Ararya setelah menarik nafas dalam-dalam. Dik, kekalahan kakak waktu itu hampir saja membuat kakak meninggal. Saat itu, Senia yang berkuasa di kerajaan. Dan ada Wira yang membantunya. Karena itulah, aku jadi gagal. Tapi kali ini, Senia meninggalkan kerajaan Agrel setidaknya 6 bulan sampai setahun. Bagi kita, ini adalah kesempatan yang sangat penting. Meskipun aku nggak tahu apakah dia bakal kembali atau enggak, kita tetap harus punya rencana, mendiang Kaisar meninggalkan kerajaan untuk wanita ini. Dia benar-benar sulit dihadapi. Akan tetapi, Agrel juga bukan hanya bisa diwarisi olehnya. Kami bertiga sebagai anak ayahanda juga punya hak untuk mewarisi tahta. Ini adalah kesempatan langka bagi kita, lanjut Raja Ararya. Niatnya untuk kudeta semakin bergejolak. Sedari awal, dia memang sudah berniat untuk memonopoli kerajaan Agrel. Hanya saja selama ini, dia tidak ada kesempatan. Kini, setelah Senia meninggalkan kerajaan, dia merasa ini adalah peluang besar. Jika tidak bisa mengambil kesempatan ini, dia akan sangat menyesal nantinya. Kak, sekalipun begitu, bagaimana kalau nanti Senia masih bisa pulang? Tanya Anaya. Mendengarnya, Raja Ararya hanya mendengus. Kalau dia benar-benar masih bisa pulang, kita harus secepatnya mengambil alih semua kerajaan Agrel ini. Kalau dia nggak bisa pulang lagi, berarti nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Bagaimanapun, kita punya waktu setahun. Waktu setahun nggak termasuk singkat. Sudah cukup bagi kita untuk melakukan banyak hal. Anaya mengangguk dan mengiyakan. Kak, bagaimana rencanamu? Tanyanya. Raja Ararya menyipitkan matanya dan berpikir keras. Setelah itu dia berkata, Dik, orang yang kutakuti dalam menjalankan rencana ini bukanlah Raja Kresna ataupun Raja Tanwi. Melainkan Wira. Apa kamu tahu sehebat apa dia sekarang? Kalau dia berniat menghalangiku, kita pasti akan kesulitan. Anaya yang terkejut buru-buru berkata, Kak, apakah orang ini benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Takutnya, nggak ada seorang pun yang sanggup melawannya saat ini. Orang ini, sangat hebat dan cerdas. Sulit untuk menemukan bakat seperti ini di dunia pada dasarnya. Sehingga memang sudah cerdas. Kepergiannya ini pasti akan membuat orang cemas. Dia menyuruh Wira datang ke Agrel. Apakah kamu masih nggak mengerti maksudnya? Di dunia ini, Senia hanya bisa mempercayakan kerajaan Agrel dengan tenang pada Wira. Bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga dia nggak punya ambisi. Kalau nggak, Wira pasti sudah jadi raja sedari dulu. Kerajaan Nuala juga pasti nggak akan terpecah belah lagi. Bab 1257. Pujian dan kekaguman Raja Ararya terhadap Wira sangat besar. Bagaimanapun, Raja Ararya bukan kalah pada Senia, melainkan pada Wira. Apalagi, Wira sekarang sudah semakin hebat. Tentu saja Raja Ararya akan semakin mewaspadainya. Lalu bagaimana? Tanya Anaya yang terkejut mendengar semua ini. Jika mereka tidak bisa menangani Wira, apa gunanya mereka membahas semua ini sekarang? Dik, masalah ini kita nggak boleh bergerak dari luar. Melainkan harus menyerang dari dalam. Ucapan Raja Ararya ini membuat Anaya tertegun. Kak, aku nggak mengerti apa maksudnya. Raja Ararya langsung tersenyum mendengar pertanyaan Anaya.
Mudah sekali, yang harus kita lakukan saat ini adalah mengendalikan istana ini dulu. Anaya baru mengerti setelah mendengar ucapan kakaknya itu. Kak, aku mengerti maksudmu. Tapi sepertinya, hal ini sangat sulit. Saat Senia pergi, dia memberikanku dan Zendaya kekuasaan yang setara untuk mengurus kerajaan. Bagaimana aku menyuruhnya menyerahkan kekuasaan ini? Perkataan Anaya cukup masuk akal. Bagaimanapun, kekuasaan telah terbagi dua saat ini. Anaya juga tidak mungkin memonopoli semuanya. Sama sepertinya, raja-raja juga tentunya mengerti maksud Senia membuat pengaturan seperti ini. Sebab, Senia khawatir salah seorang yang berkuasa itu akan bersekongkol dengan orang luar untuk menginvasi kerajaan Agrel. Namun, hal ini sebenarnya juga bukan mustahil untuk dilakukan. Kalau begitu, kita cari cara untuk merebut kekuasaannya. Coba aku tanya padamu, siapa yang paling penting di istana sekarang? Anaknya. Tentu saja putra mahkota, dia adalah pewaris di masa depan. Tentu saja dia yang paling penting. Raja Araya mengangguk dan tersenyum. Benar, putra mahkota adalah yang paling penting. Kalau sampai terjadi sesuatu pada putra mahkota saat dia bertanggung jawab, apakah masih ada yang bisa melindunginya? Begitu mendengar perkataan tersebut, Anaya sontak tercengang. Ternyata begitu. Tapi, apakah kita agak terlalu beresiko? Kalau sampai terjadi masalah, kita akan gawat. Mencelakai putra mahkota adalah kejahatan besar, pungkas Sanaya dengan gugup. Bagaimanapun, orang itu adalah putra mahkota. Orang awam tidak bisa mendekatinya dengan sesuka hati. Jika sampai terjadi sesuatu, mereka berdua juga tidak akan selamat. Tenang saja, kita bukan membunuh pangeran. Kita hanya melakukan sedikit trik padanya. Nggak masalah, kalau hanya membuatnya sakit sedikit. Tujuan kita juga bukan membunuh Zendaya. Nyawanya nggak penting. Yang penting adalah kekuasaannya. Kita hanya menginginkan kekuasaannya saja. Kalau dia berinisiatif menyerahkan kekuasaannya, setelah masalah putra mahkota selesai, kita juga nggak perlu membunuhnya. Kalau dia nggak mau menyerahkan kekuasaan, kita bisa mendesaknya dengan menggunakan masalah putra mahkota. Saat ini, keempat raja bertugas untuk membantu kerajaan. Raja Kresna adalah yang paling adil. Meski agak licik, biasanya dia nggak banyak berkomentar. Mengenai Wira, meski dia sangat pintar, bagaimanapun dia adalah orang luar. Karena bukan penduduk asli Agrel, dia juga tidak akan berani terlalu banyak ikut campur. Apalagi, semakin banyak dia ikut campur, orang lain akan curiga bahwa dia sedang merayu selir di istana. Harus diakui, analisis Raja Ararya sangat logis. Anaya yang mendengarnya juga langsung mengganggu. Kak, kalau begitu, kita turun tangan sekarang saja. Bagaimana menurutmu? Bab 1258. Anaya tidak ingin lagi menunggu. Bagaimanapun, dia tahu apa akibatnya jika kakaknya ini yang memegang pemerintahan. Setidaknya, anaknya tidak perlu lagi hidup di bawah tekanan orang lain. Pada saat bersamaan, di kediaman Raja Utarwira dan Biantara sedang berada di dalam kamar sambil meminum teh dan membahas masalah. Biantara, apa pendapatmu mengenai Anaya dan Zendaya? Usai mendengar hal ini, Biantara mengangguk. Kedua orang ini adalah selir kesayangan mendiang kaisar semasa hidupnya. Meski masih nggak bisa dibandingkan dengan Ibu Suri, tapi sudah termasuk lumayan. Setelah mendiang kaisar meninggal, mereka tidak diusir dan bahkan masih dibiarkan untuk menikmati hidup di sana. Bisa dilihat itu sudah cukup baik. Mengenai sifat mereka, aku tidak tak terlalu mengerti dengan selir Zendaya. Tapi, aku tahu sedikit mengenai selir Anaya saat mengikuti Raja Ararya. Aku pernah bertemu beberapa kali dengan selir Anaya. Dia kelihatan gak terlalu licik. Seringkali, dia hanya menuruti perintah Raja Ararya. Sementara itu, selir Zendaya aku gak terlalu memahaminya. Setelah mendengarnya, Wira pun tersenyum. Menuruti perintah Raja Ararya. Kemudian, Wira bertanya lagi kepada Biantara. Biantara, menurutmu sekarang Senia sedang nggak berada di kerajaan Agrel? Raja juga masih kecil. Siapa yang akan memonopoli kekuasaan saat ini? Apakah Raja Ararya, Raja Kresna, atau Raja Tanui?
Hanya mereka bertiga yang punya kemampuan untuk seperti itu. Selain itu, sepertinya nggak ada orang lain lagi. Menurutmu siapa? Wira tidak terlalu yakin dengan tiga orang ini. Raja Kresna sangat netral sama dengan Raja Tanui. Meskipun Raja Ararya pernah berniat menggulingkan kekuasaan sebelumnya, Wira tidak ingin langsung berpendapat buruk pada seseorang. Karena itulah, Wira tidak berani memastikan siapa yang berniat memberontak di antara ketiga orang ini. Jika tidak ada kesempatan, mereka tentu tidak akan bertindak. Tapi, kalau ada kesempatan, Wira juga tidak bisa yakin. Biantara menarik nafas dalam-dalam dan merenung sejenak. Sebelum berkata, Raja Kresna adalah orang yang berpengalaman. Aku tidak tahu pemikirannya. Tapi selama ini, dia begitu setia mengabdi pada Ibu Suri. Seharusnya, dia nggak akan berani. Mengenai Raja Tanui, dia adalah seorang militer biasanya. Orang militer hanya punya dua tujuan. Pertama adalah, ingin menjaga perbatasan dan melindungi negara mereka hanya mempertaruhkan nyawa di medan perang. Kedua adalah, menambah kekuatan militer. Bagaimanapun, sekarang ini kekuatan militer sangat penting. Mendengar analisisnya, Wira kembali mengangguk. Memang benar kata Biantara. Harta dan kekuatan militer adalah yang terpenting harus ditanami memiliki 100.000 pasukan. Jika ingin menduduki kerajaan Agrel, itu adalah hal yang sangat mudah. Intinya, dari segi ancaman, tentu saja Raja Tanui adalah yang terbesar. Lalu bagaimana dengan Raja Ararya? Tanya Wira sambil tersenyum saat melihat Biantara mengurutkan alisnya. Tampaknya, Biantara juga tidak terlalu yakin dengan Raja Ararya. Biantara menarik nafas dalam-dalam dan berpikir keras untuk sejenak. Kak Wira, mengenai Raja Ararta ini sulit untuk diprediksi. Bab 1259. Sebelum Biantara menyelesaikan ucapannya, Wira berkata sambil wajah tersenyum, apa maksudnya sulit diprediksi? Bila ingin sekali mengetahui maksud ucapan Biantara, bagaimanapun bagi Wira, Biantara adalah orang yang paling mengerti Raja Ararya karena telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia yang paling mengerti kemampuan dan kelemahan, bahkan mengetahui pemikiran dan tabiatnya. Karena itulah Wira paling percaya pada Biantara akan hal ini. Kak Vira, kamu juga tahu Raja Ararya pernah kalah sebelumnya. Secara logika, dia seharusnya sangat berhati-hati. Sekarang Raja Ararya yang ku ketahui bukan orang yang kejam, sifatnya pelin-pelan sehingga sering kali timbul masalah karena keraguannya. Kalau nggak ada sifat seperti ini, dia pasti sudah berhasil sejak dulu. Ucapan Biantara membuat Wira mengerjakan matanya. Pinkan tidak lugas dalam mengambil keputusan. Mungkin saja Raja Ararya memang seperti itu. Meski punya ambisi besar, dia tidak kejam dan banyak merasa takut. Jika memutuskan untuk melakukan sesuatu, seharusnya tidak perlu memusingkan akibatnya. Namun Raja Ararya tidak punya pemikiran seperti itu. Secara logika, kalau dia sudah kalah tentu tidak akan gegabah melakukan seperti ini. Dia memang bukan orang yang pengecut, tapi saat itu dia nyari kehilangan nyawa, jadi seharusnya sadar akan pentingnya nyawa seseorang. Jadi seharusnya dia tidak akan bertindak gegabah dan lebih hati-hati. Tapi perkataan Biantara diikuti oleh sepatah kata tapi. Tapi, Raja Ararya adalah orang yang ambisius. Keinginannya terhadap posisi itu tidak lebih sedikit dari siapapun. Kak Wira, apa kamu tahu, Raja Ararya pernah berkata padaku, kalau dia terus memimpikannya bisa menduduki posisi itu suatu hari nanti. Kenapa ayahnya tidak membiarkannya mewarisi posisi itu? Dia bahkan sudah berencana ingin membunuh kakaknya. Mendengar penuturan Biantara, Wira memicingkan matanya. Raja Ararya ini benar-benar ambisius. Ternyata, dia sudah lama mengincar posisi ini. Jadi menurutku, kejadian kali ini mungkin bisa saja menjadi peluang yang bisa menggoyahkan imannya. Bagaimanapun, jarang sekali ada kesempatan senia yang meninggalkan istana. Setelah Biantara selesai memaparkan semua yang diketahuinya, Wira akhirnya mengerti. Raja Ararya memang memiliki niat seperti itu. Dia bahkan berani bertindak. Wira menarik nafas, lalu berkata, situasi saat ini bisa dibilang masih terkendali. Kita masih bisa mengendalikan kondisi istana. Baik Raja Tanui, Raja Kresna ataupun Raja Ararya gak ada gunanya. Kalau salah satu dari mereka berniat menggulingkan kerajaan, bagaimanapun saat ini, kita ada berempat, aku sendiri nggak ada niat seperti itu sama sekali. Kalau untuk tiga orang lainnya,
nggak masalah mereka punya niat atau enggak. Kalau punya niat mereka akan saling bermusuhan. Kalau enggak, semua akan baik-baik saja. Biantara mengerti maksud ucapan Wira. Kalaupun Raja Ararya memiliki niat lain, sedangkan kedua raja lainnya tidak, mereka berdua akan bersekutu untuk melawan Raja Ararya. Namun, jika kedua raja lainnya juga berniat sama, ketiga orang itu akan saling mengawasi satu sama lain. Inilah yang namanya taktik keseimbangan. Justru Wira jadi tidak perlu khawatir lagi. Bab 1260. Kak Wira, maksud perkataanmu ini adalah poin utamanya pada masalah ini. Yang ingin kamu bilang adalah masalah utamanya di dalam istana. Tanya Biantara tiba-tiba mendengarnya, Wira langsung tertawa. Tebakanmu benar, kita nggak bisa memastikan masalah kerajaan. Tapi sudah pasti akan terjadi sesuatu di dalam istana. Raja Ararya dan Selir Anaya adalah kakak beradik. Kalau Selir Anaya menguasai harem, berarti putra mahkota dalam bahaya. Kalaupun mereka nggak berani menyentuh putra mahkota, mereka telah menguasai harem. Yang berarti, putra mahkota juga ada di tangan mereka. Bukan hal mustahil kalau mereka mau menggunakan putra mahkota sebagai tawanan. Bagaimanapun, tiba saatnya putra mahkota ada di tangan Selir Anaya. Bukan hal sulit untuk membuat anak kecil itu mengeluarkan dekret. Misalnya membuat Raja Ararya jadi Perdana Menteri yang mengurus semua masalah pemerintahan. Atau mencabut gelar ketiga raja lainnya. Hal yang paling ditakuti Wira, justru adalah situasi di dalam istana. Saat ada Senia yang berjaga dulu, mereka tentu tidak perlu khawatir. Namun sekarang, tanpa Senia di dalam sana, justru situasi internal istana yang membahayakan. Aku mengerti Kak Wira, artinya, kalau Raja Ararya punya niat tersembunyi, dia pasti akan menyuruh Selir Anaya untuk membuat sesuatu pada Selir Sandaya, bukan? Begitu Biantara melontarkan perkataan tersebut, Wira langsung mengangguk, tentu saja dia akan melakukan sesuatu pada Selir Sandaya. Bagaimanapun, menguasai istana terkadang bahkan lebih efektif daripada menguasai ratusan ribu prajurit. Wira tersenyum saat mengatakan fakta tersebut. Kekuatan prajurit memang penting. Namun, menguasai pusatnya justru lebih signifikan. Lagi pula, mengkhianati negara tidak semudah itu. Tidak semua orang sanggup melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, Kak Wira, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam-diam menjaga dan melindungi Selir Sandaya? Wira menganggukkan kepalanya. Boleh diam-diam membantu, tapi kita nggak boleh melindunginya. Biantara semakin bingung mendengarnya. Kenapa? Wira tersenyum tipis selalu berkata, aku bukan pangeran yang dilahirkan di sini, kalau aku diam-diam melindungi Selir Sandaya, bukankah kesannya kita ingin ikut campur masalah kerajaan? Apalagi kalau aku mengutus orang ke sisinya, kalau sampai ketahuan mereka, mungkin akan mengira kita berniat buruk pada kerajaan Agrel. Aku nggak mungkin mau repot-repot memberi penjelasan pada mereka. Setelah mendengar ucapan Wira, mata Biantara mengerjap dan tak kuasa bertanya. Lalu harus bagaimana? Wira langsung tertawa. Biantara, oh Biantara, ada apa kamu ini? Kenapa jadi lamban sekali? Kalau aku nggak turun tangan, memangnya nggak ada orang lain yang bisa melindunginya? Bukankah orang yang paling cocok melakukan hal ini adalah Raja Kresna? Setelah Wira berkata demikian, Biantara mengedipkan matanya dan menimpali. Benar juga, Raja Kresna yang paling cocok. Dia punya banyak pengawal rahasia yang tersebar. Selain itu, kalaupun Raja Kresna nggak berniat meruntuhkan kerajaan, wajar saja dia melindungi seluruh rakyat banyak. Karena, Raja Ararya sudah pasti akan bersekutu dengan Selir Anaya demi Agrel. Dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Tapi, kalau dia sendiri juga punya niat, sudah pasti dia juga nggak akan membiarkan Selir Anaya punya kesempatan jadi orang yang paling cocok, ya memang Raja Kresna. Biantara langsung tercengang setelah mengerti maksud Wira. Wira tersenyum melihat Biantara yang akhirnya menyadari. Bantu aku buat janji dengannya. Bab 1261. Setelah Wira selesai berkata demikian, Biantara langsung tersenyum. Kak Wira, kamu jahat sekali. Ini berarti kamu menempatkan Raja Kresna di depan. Kita nggak tahu, apakah orang itu akan setuju atau enggak.
pinta Biantara sambil menggelengkan kepalanya. Seketika Wira tersenyum juga. Biantara, lagi-lagi kamu sudah linglung ya? Apa kamu masih belum mengerti maksud pengaturanku ini? Begitu ucapan ini dilontarkan, Biantara langsung mengerjapkan matanya. Kak Wira mau menguji Raja Kresna. Biantara sontak terkejut saat menyadarinya. Wira baru mengangguk setelah mendengar ucapannya. Tentu saja aku mau mengujinya, bagaimana kalau tua bangka itu ternyata punya maksud tersembunyi? Balas Wira. Meskipun orangnya banyak perhitungan, aku juga nggak bisa melihat apa yang sedang direncanakannya. Setidaknya, aku nggak meragukan niatnya untuk melindungi selir Anaya. Tentu saja kalau dia bersekongkol dengan Raja Ararya ceritanya jadi lain lagi. Tapi, kalau dia berani berbuat seperti itu, aku terpaksa membunuhnya dan Raja Ararya. Kematian mereka berdua nggak ada artinya bagi Agrel. Pondasi Agrel tetap tidak akan goyah. Tapi, kalau mereka benar-benar mendapatkan kekuasaan, justru itulah yang membuat Agrel goyah. Selain itu, kredibilitasku juga jadi hancur. Baiklah, aku akan bantu membuat janji dengannya. Sambil berkata demikian, Biantara pun pergi dari tempat itu. Dengan terang-terangan, dia mengirimkan undangan ke kediaman Raja Kresna. Melihat undangan ini, Raja Kresna pun tersenyum tipis dan tidak ragu-ragu mengunjungi kediaman Wira. Wira, ada keperluan apa kamu memanggilku? Wira langsung mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Raja Kresna. Raja Kresna, coba Anda tebak. Ada masalah apa aku mengundang Anda? Wira tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut melainkan menguji Raja Kresna. Tentu saja caranya menguji Raja Kresna ini sangat brilian. Jika Raja Kresna bisa menjawab langsung intinya, artinya dia juga sudah lama memikirkan hal ini. Jika benar demikian, takutnya Raja Kresna sudah bertindak duluan. Baik itu melawan selir Sendaya ataupun melindunginya. Yang jelas, dia telah bertindak duluan. Namun, kalau Raja Kresna tidak pernah memikirkannya, Wira bisa memastikan bahwa Raja Kresna memang tidak punya niat buruk. Apapun itu, hanya saja jawaban Kresna membuat Wira memicingkan matanya. Kamu pasti memanggilku karena masalah selir Sandaya bukan? Katanya Raja Kresna sambil tersenyum. Wira pun mengangguk, mendengar perkataan tersebut. Raja Kresna memang cerdas. Benar, aku memang memanggil Anda karena masalah ini. Lalu, bagaimana menurut Raja Kresna? Tanya Wira lagi. Raja Kresna mengangguk, lalu berkata, sebenarnya, saat Ibu Suri menurunkan titah, aku sudah memikirkan masalah ini. Kalau memang keadaannya seimbang, tentu saja semua akan aman-aman saja. Tapi orang yang kamu khawatirkan itu adalah Raja Ararya. Jadi, kamu ingin melindungi selir Sendaya. Tak bisa dipungkiri, kamu mengkhawatirkan Raja Ararya. Begitu juga denganku. Jadi, aku sudah mengutus seorang untuk melindungi selir Sendaya, kata Raja Kresna. Wira pun menganggukkan kepalanya. Raja Kresna memang cepat tanggap, aku benar-benar salut. Bersambung.